selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 11. Abian melepaskan tangannya dari kerah kemeja Dr. Arif. Sekarang cari kamar Tami atau Tiara, titah Abian. Dr. Arif terus menanyakan kamar Tiara dan Tami ke beberapa perawat. Dan seorang perawat mengenal dua sosok perawat itu. Maksud dokter, Ami dan Ara kan? Tanya si perawat. Dr. Arif mengerutkan dahinya berpikir. Kami memanggil Tami dengan Ami dan Tiara jadi Ara, jelas si perawat. Oh iya, di mana kamarnya? Tanya Dr. Arif. Perawat menunjukkan dua blok yang berbeda antara kamar Tiara dan Tami. Terima kasih, ujar Dr. Arif. Nah, kalian dengar sendiri kan? Kalau panggilan mereka berbeda, jelas Dr. Arif. Zidan dan Abian manggut mengerti. Sekarang kita mau ke kamar siapa dulu? Tanya Dr. Arif. Ke kamar Tiara dulu, sahut Zidan semangat. Abian langsung menoleh ke Zidan ketika mendengarkan perkataan pria itu. Tidak, kita ke kamar Tami. Aku yakin Aneska di sana, ujar Abian. Oke kalau begitu, sahut Dr. Arif memimpin jalan di depan. Mereka berada di lantai 2 dan mencari nomor kamar Tami. Sepertinya itu, tunjuk Dr. Arif. Abian dan Zidan menaruh curiga ke Dr. Arif. Bagaimana kamu tahu kalau itu kamarnya? Padahal kita berada cukup jauh dari kamar itu, tanya Abian penasaran. Saya tahu, karena itu kebaya yang dikenakan Tami pada acara lamaran Nona Tanisa, timpal Zidan. Dr. Arif menganggukkan kepalanya seraya tersenyum. Kini mereka telah berdiri tepat di depan pintu kamar Tami. Sebaiknya kalian sembunyi dulu, ujar Dr. Arif. Ah, kamu kelamaan. Abian menggedor pintu cukup kencang membuat Tami buru-buru membuka pintu kamarnya. Tuan Abian, ujar Tami yang berbicara cukup keras, agar Aneska mendengar kalau suaminya ada di depan kamar. Mendengar nama suaminya disebut membuat Aneska panik. Sembunyi, bisik Tiara. Di mana? Tanya Aneska ikut berbisik. Kamar Tami tidak mempunyai tempat tidur, hanya kasur beralaskan karpet untuk dia tidur. Tiara melihat kasur dan selimut. Kamu tidur di kasur itu, nanti aku selimuti, sahut Tiara. Tidak ada pilihan lagi bagi Aneska. Jika sembunyi di kamar mandi akan terlihat Abian, karena kamar mandi berada di dekat pintu kamar. Ada apa tuan? Tanya Tami basa-basi. Tiara ada, tanya Zidan. Abian dan Dr. Arif menoleh ke Zidan. Apa aku salah? Tanyanya bingung. Yang seharusnya bertanya di sini aku, bukan kamu, ujar Abian sewot. Maaf tuan, sahutnya. Di mana Aneska? Tanya Abian. Nggak tahu, sahut Tami gugup. Abian menoleh ke Dr. Arif. Dari tatapannya, dia menyerahkan tanya jawab itu ke Dr. Arif. Tami, menyembunyikan orang lain bisa kena pidana, ujar Dr. Arif. Nggak ada dok, sahut Tami gugup. Tiara bergabung dan berdiri di samping Tami. Hai dok, hai Tuan Abian, dan hai calon suami, ujar Tiara santai. Zidan menyunggingkan senyum di bibirnya. Akhirnya Tiara mengakuinya sebagai calon suami. Tuan Abian, mengenai kejadian tadi di telepon saya minta maaf ya, ujar Tiara. Akan saya maafkan, tapi mana Aneska? Tiara diam seketika dan melirik ke Tami. Kedua perawat itu berbicara dengan gerak matanya. Apa kalian sedang laga mata? Tanya Zidan. Enggak kok, sahut Tami gugup. Abian menggerakkan kepalanya ke Zidan dan Dr. Arif. Dua pria itu mengerti akan kode yang diberikan Abian. Zidan menarik tangan Tiara agar segera keluar dari kamar, begitupun dengan Tami, ikut ditarik keluar. Pintu dalam keadaan kosong. Abian masuk ke dalam kamar itu, dan dua perawat diserahkan ke Zidan dan Dr. Arif. Abian masuk ke kamar Tami dan mengunci pintu kamar dari dalam. Waduh, mau ngapain mereka di dalam? Ujar Tami. Buat adonan, sahut Dr. Arif. Aduh, jangan di kamarku dong. Tami menggedor pintu kamarnya, tapi Dr. Arif menahan tangan gadis itu. Biarkan mereka menyelesaikan masalahnya. Dr. Arif mengajak Tami untuk duduk di pekarangan taman. Diikuti Zidan dan Tiara. Abian melihat sekeliling kamar yang menurutnya sangat kecil. Melihat sepatu heel milik istrinya yang ada di rak sepatu.
Abian yakin istrinya ada di balik selimut. Dia menghampiri dan berbaring di kasur. Kakinya sengaja memeluk selimut yang bentuknya seperti guling. Aneska merasa kepanasan dan keberatan, tapi dia bertahan untuk tidak keluar dari tempat persembunyiannya. Abian bukan hanya meletakkan kakinya, tapi badannya sekarang berada di atas istrinya. Ampun, aku nyerah, ujar Aneska membuka selimut yang menutupi tubuhnya. Dia merasa kepanasan dan keberatan dengan badan Abian yang menimpanya. Wajah Aneska penuh dengan keringat. Dia memukuli suaminya dengan tangannya. Mana janji kamu? Ujar Aneska kembali menangis. Sayang, dengarkan aku dulu. Yang kamu lihat tidak seperti yang ada dalam pikiran kamu. Pada saat kamu masuk ke ruang meeting, aku sedang melepaskan tangannya dari badanku. Jelas Abian. Bohong. Kenapa kamu tidak meninggalkannya? Dari aku ke toilet, ke meja kerja, dan kembali ke ruang meeting, kamu masih berada di sana, seru Aneska marah. Abian memeluk istrinya. Aku ceritakan ke kamu ya, pada saat semua anggota meeting keluar, memang aku yang menahan Vania untuk tidak keluar dari ruang meeting. Nah kan, kamu masih mencintainya, benar kan? Teriak Aneska marah. Dengar dulu, aku menyuruhnya untuk menjauh dan melupakanku. Hanya itu, jelas Abian. Bohong. Kalian menyimpan sesuatu dariku, iya kan? Abian menggelengkan kepalanya. Dia mengatakan kepadaku akan melupakanku, tapi dia ingin memelukku untuk terakhir kali. Dan kamu menerima pelukan itu dengan senang hati, sahut Aneska sewot. Aku menolaknya sayang, tapi pada saat itu dia kekeh memelukku. Ketika kamu masuk, aku sedang melepaskan tangannya dari badanku, jelas Abian. Aneska masih saja menangis. Dia tidak percaya sepenuhnya dengan ucapan Abian. Biarkan aku di sini, ujar Aneska. Aku tidak memberikan izin, sahut Abian. Aku tidak mau pulang, seru Aneska marah. Kalau kamu tidak mau pulang ya sudah. Abian mengangkat tubuh istrinya di atas bahunya. Dia seperti membawa sekarung beras. Abian, turunkan aku. Aneska memberontak dengan memukul punggung suaminya. Aku tidak akan menurunkan kamu. Abian membawa istrinya keluar dari kamar Tami. Semua perawat yang melihat itu langsung berbisik-bisik. Entah apa yang dibisikkan para perawat, yang jelas Aneska malu. Tami dan Tiara ikut bengong, melihat Abian membawa tubuh Aneska dengan gampangnya. Tami, ambilkan barang-barang Aneska, titah Abian. Baik, Tuan. Tami bergegas ke kamarnya mengambil barang milik Aneska. Zidan, setir mobilku, titah Abian lagi. Abian meletakkan istrinya di kursi belakang. Tami datang dengan membawa sepatu heels milik Aneska. Tuan ini, ujar Tami menyerahkan sepatu milik Aneska melalui jendela mobil. Yang lain? Tanya Abian. Nggak ada. Aku hanya bawa ponsel dan sepatu, sahut Aneska jutek. Zidan menoleh ke belakang. Kamu kemes naik apa? Tanya Zidan penasaran. Naik taksi, sahut Aneska. Bayarnya pakai apa? Tanya Zidan penasaran. Pakai peluk dong, sahut Aneska memanasi suaminya. Dan rencana Aneska berhasil. Tunjukkan siapa supir yang kamu peluk. Abian menuding istrinya. Ogah. Aneska memalingkan wajahnya dari Abian. Zidan, kita ke pangkalan taksi, titah Abian. Baik, Tuan. Zidan melajukan mobil menuju taksi biasa mangkal. Dan pasangan suami istri yang ada di belakangnya masih berdebat. Apa kamu tidak ada harga diri sampai memeluk pria lain? Abian menuding istrinya. Apa kamu tidak ada harga diri sampai memeluk wanita lain? Sindir Aneska. Abian mendengus kesal. Tunjukkan padaku siapa pria itu. Kalau sampai tidak ketemu, aku akan menemui pemilik taksi itu, ancam Abian. Memangnya kalau sudah ketemu mau diapakan? Tanya Aneska marah. Aku hajar sampai babak belur. Aneska hanya tersenyum mengejek. Dia tidak yakin suaminya akan memukul supir taksi. Mobil sampai di tempat supir taksi biasa mangkal. Abian menyuruh istrinya untuk turun. Tunjukkan yang mana taksinya, titah Abian. Nggak ada, sahut Aneska cepat tanpa mau melihat satu persatu supir taksi. Karena kesal, Abian menanyakan satu persatu ke supir taksi. Abian cukup. Aneska menarik tangan suaminya agar tidak melakukan hal bodoh menurutnya. Sebelum ketemu dengan pria itu, aku tidak akan pulang, sahut Abian. Ya udah terserah. Aneska malas berdebat dengan suaminya. Dari jauh ada taksi yang baru saja parkir. Waduh, bapak itu datang.
gumam Aneska. Pak supir mengingat wajah Aneska, karena hanya dia penumpang yang minta diantar untuk berkeliling kota. Non, ada apa? Tanya Pak supir ke Aneska. Abian melihat ada sosok pria parubaya yang menghampiri istrinya. Apa bapak yang mengantarkan istri saya? Tanya Abian. Iya, sahut si Pak supir singkat. Abian langsung mencengkeram leher Pak supir. Supir taksi yang ada di situ segera berdiri dan mengelilingi Abian. Apa-apa ini? Tanya Pak supir bingung. Sayang, lepaskan bapak ini. Aku tadi berbohong. Aku tidak memeluknya. Mana selera aku dengan bapak-bapak, bisik Aneska. Abian tidak sepenuhnya percaya. Dia menanyakan balik ke Pak supir. Istri saya membayar bapak dengan apa? Tanyanya. Ya dengan uang. Mana mau saya dengan daun? Sahut si bapak dan membuat teman-teman seprofesinya tertawa. Kemana saja bapak membawa istri saya? Tanya Abian lagi. Keliling kota. Istri bapak tidak ada tujuan, jadi beliau minta diantar berkeliling kota. Dan tadi di taksi istri bapak nangis. Jelas si supir. Makasih pak, ini hanya salah paham. Aneska menarik tangan suaminya. Jangan buat malu deh, bisik Aneska dan segera naik ke mobil. Di dalam perjalanan. Kenapa kamu membohongiku? Seru Abian. Sengaja. Hanya mengetes seberapa besar rasa cemburu kamu, sahut Aneska. Dan sekarang kamu puas dengan semuanya? Tanya Abian kesal. Enggak, aku belum puas sama sekali. Lalu, apa yang kamu inginkan lagi dariku? Tanya suaminya. Aku ingin kamu memecat Fania, ujar Aneska tegas. Zidan langsung memberhentikan mobilnya. Maaf Aneska, saya mohon jangan minta Fania dipecat. Dia sangat membantu pekerjaan saya. Timpal Zidan tidak setuju jika Fania dipecat. Kemarin sebelum ada Fania, kamu bisa mengatasi semua pekerjaan. Kenapa sekarang tiba-tiba tidak setuju? Tanya Abian bingung. Ternyata dia bisa diandalkan Tuan. Seperti sekarang saya di sini. Dia yang mengatasi semua urusan saya. Jelas Zidan. Aneska memberi tatapan tajam ke Zidan. Aku akan menegur Fania dan memberikan ultimatum kepadanya untuk tidak mengganggu Tuan Abian, sahut Zidan. Aneska sebenarnya tidak setuju, tapi dia percaya dengan Zidan. Bersambung.